Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan inayahnya yang telah diberikan kepada kita hingga hari ini, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat berkumpul bersama keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Semoga kita semua selalu mendapatkan kemudahan dan kebaikan dalam setiap kondisi kita. Salat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fiddin wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, pengikut channel YouTube Alif Wanul Hakim Empil yang saya hormati dan banggakan, terutama mahasiswa-mahasiswi saya dalam mata kuliah pengantar filsafat ilmu dan logika di Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, maupun khalayak atau mahasiswa-mahasiswa lain yang mengakses video ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi satu tema pengantar, satu tema yang akan membawa kita memasuki ranah filsafat, yang akan membawa kita untuk mencoba memahami apa itu filsafat, yang akan membawa kita untuk mencoba menggulati, menggeluti bagaimana pemahaman kita tentang filsafat. Kita tahu bahwa yang kita dengar, yang kita ketahui, baik itu sambil lalu maupun kita sedikit membaca atau mempelajari tentang filsafat, yang pernah kita dengar contohnya mungkin salah satunya adalah filsafat itu adalah induk dari ilmu pengetahuan atau mothers of sciences, seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa ternyata semua ilmu pengetahuan yang muncul sejak dikatakan bahwa perkembangan kehidupan manusia itu didasarkan atas munculnya ilmu pengetahuan yang bertujuan awalnya dan tujuan yang sangat mulia dari kehadirannya adalah untuk mempermudah kehidupan manusia, memperlancar aktivitas manusia, memenuhi kebutuhan manusia, bahkan mensejahterakan manusia. Nah, kita tahu semua bahwa manusia secara nalar, secara pemahaman rasional kita, tentu kita semua dapat bersepakat bahwa ketika seseorang itu merasa takjub, merasa heran, merasa kemudian terkesima dengan keadaan sekitar, dengan lingkungan sekitarnya, dengan kondisi yang melingkupinya, dengan realitas atau kenyataan yang dia lihat, dan dia cerap, yang dia dengar seperti itu, maka saat itulah muncul rasa takjub, rasa heran, pertanyaan dalam dirinya, kenapa semua itu bisa ada atau terjadi. Nah, rasa takjub ini dalam istilah filsafat disebut sebagai taumasia, atau upaya diri kita untuk mencoba menjawab ketakjuban dan keheranan tersebut. Dengan cara apa? Tentu kita pertama kali yang dilakukan adalah mencoba untuk memahami, mencoba untuk mencari tahu, mencoba untuk mencari kenapa bisa demikian, bagaimana bisa begitu, dan sebagainya. Nah, ketika terjadi dalam diri kita proses seperti itu dapat dikatakan kita sedang berpikir, kita sedang menggunakan rasio kita, akal pikiran kita sebagai pemberian Tuhan yang paling luar biasa bagi kita, yaitu akal pikiran atau rasionalisasi kita dalam diri kita, seperti itu. Jadi akal sebagai anugerah, salah satu anugerah terbesar dari Tuhan kepada kita, itu memang membuat kita membedakan kita dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain, dengan malaikat, dengan jin, dengan setan, dengan
binatang atau hewan, dengan tumbuhan, dan makhluk-makhluk lain di alam semesta ini. Karena kita dengan akal, kita bisa membedakan sesuatu, kita dapat menalar sesuatu, kita dapat mencoba untuk memahami simbol, ya, melakukan upaya detailing atau mendetailkan sesuatu seperti itu. Nah, saat itulah kita sedang berpikir, ya, berpikir yang extraordinary, berpikir yang cukup luar biasa untuk mencoba memahami terhadap sesuatu. Nah, awal mula berpikir manusia tentu berpikir yang sangat sederhana, berpikir untuk mengetahui sesuatu, karena manusia itu to know, ya, ingin tahu. Kemudian dari to know itu manusia mendapatkan hal yang diketahui atau mengetahui sesuatu, knowing. Dari knowing itu kemudian manusia lebih mengembangkan, lebih ingin tahu, kemudian mendapatkan pengetahuan atau knowledge seperti itu. Nah, lantas kemudian muncullah berpikir yang extraordinary tadi, berpikir yang cukup luar biasa untuk mencoba menalar, ya, melakukan reasoning, melakukan upaya upaya ingin tahu, mencari tahu yang lebih dalam, ya, yang lebih deep lagi seperti itu yang kemudian dikenal dengan kita akan menghasilkan sains atau ilmu pengetahuan. Kenapa demikian? Karena pengetahuan yang sudah kita peroleh tadi kemudian diobjektifikasi, objeknya jelas, makin diperjelas objeknya, kemudian kita melakukan upaya-upaya yang lebih sistematis atau ada sistematisasi, kemudian ditentukan metode yang jelas, metode yang dasariah, ya, metode yang mendasar, makanya kemudian menjadi bermetode pengetahuan itu. Dan kemudian setelah objeknya jelas, ada objektifikasi, ada upaya-upaya objektif, kemudian ada sistematisasi, jelas sistemnya, selain itu kemudian ditentukan metode yang cocok dan sebagainya, maka kemudian hal ini akan diterapkan secara universal. Makanya dari pengetahuan tadi, dari proses to know, kemudian knowing, kemudian menjadi pengetahuan, lantas kemudian dengan 4 tahapan tadi, ya, bermetode, berobjek, sistematis, dan juga diberlakukan secara universal, maka kemudian menjadi ilmu pengetahuan atau sains. Berarti berpikir dari yang paling biasa karena kita rasanya heran, takjub, terkagum-kagum terhadap sesuatu atau taumasia tadi, kita berusaha untuk mencari jawabannya. Kita berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu yang tentunya memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Dan itu filsafat. Karena filsafat tidak hanya mencari jawaban, tapi mencoba untuk mencari pertanyaan-pertanyaan baru dari sebuah jawaban, atau mempertanyakan jawaban-jawaban agar apa? Agar diketemukan jawaban-jawaban yang lebih kuat, yang lebih adequate dan sebagainya. Makanya dalam proses itu kemudian tadi memunculkan ilmu pengetahuan, ya, banyak ilmu pengetahuan. Jadi filsafat sebagai sistem berpikir atau sebagai metode berpikir yang ilmiah itu jelas akan menghasilkan ilmu pengetahuan pada proses-proses selanjutnya, yang kemudian hal ini bisa kita pahami, ya, secara etimologis, secara kebahasaan, secara lugawi. Filsafat itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein, yang artinya mencintai, atau philos, ya, suka, ya, dan juga sophos atau artinya kearifan dan kebijaksanaan, atau sophia, ya, ilmu pengetahuan. Jadi filsafat atau philein dan sophos, atau philein dan sophia, atau philos dan sophia adalah upaya atau mencintai kearifan, mencintai ilmu pengetahuan, atau berusaha untuk menjadi bijaksana. Jadi filsafat dapat kita terjemahkan secara etimologis adalah usaha mencintai pengetahuan, usaha mencintai kearifan, atau sikap kita yang menginginkan menjadi bijaksana dan lebih arif dalam sesuatu seperti itu. Nah, ada juga definisi filsafat berdasarkan watak dan fungsi yang kita bisa baca dari buku yang sangat babon sekali, buku yang sangat bagus sekali, yang sangat lengkap berbicara tentang filsafat, sejarahnya, macamnya, cabangnya, sampai kemudian mengkoneksikan bahwa filsafat itu betul-betul berjasa memunculkan disiplin-disiplin ilmu khusus, disiplin ilmu baru. Misalnya filsafat manusia nanti sampai menghasilkan psikologi, sampai kemudian psikologi menjadi sangat spesifik sekali, ada psikologi
klinis, ada psikologi transpersonal, ada psikologi humanistik, ada psikologi behavioristik, ya, ada psikologi Islam saat ini, ya. Kemudian memunculkan ilmu-ilmu lain, filsafat sosial, ada sosiologi, politik, ya, dan sebagainya. Kemudian psikologi agama dan sebagainya. Nah, ada buku tersebut, silahkan bisa dicari mungkin di perpustakaan ya, karena buku ini sudah lama dan tidak terbit, tapi sangat lengkap berbicara tentang filsafat, sejarahnya, kontribusinya bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kontribusinya bagi kemunculan banyak disiplin-disiplin ilmu khusus, dan juga bagaimana filsafat berperan sebagai moral value, ya, sebagai penjaga nilai moral, sebagai moral guard seperti itu, ya. Kemudian filsafat juga dalam konteks ini menjadi sarana untuk menjawab beragam problematika kemanusiaan yang muncul saat ini, ya, karena filsafat dari definisi menurut watak dan fungsinya itu bisa dibagi ke dalam 5 definisi kalau menurut Titus, ya, Nolan dan Smith, ya. Harold Hatitus, Marion Smith, dan juga Richard T. Nolan. Itu judul bukunya Living Issues in Philosophy, yang diterjemahkan dengan sangat bagus sekali oleh Profesor Dr. H.M. Rashidi, diterbitkan oleh penerbit buku Bulan Bintang. Jadi ini buku sangat monumental, ya, bagi saya dan banyak mungkin dosen filsafat atau mereka yang berkecimpung sebagai akademisi filsafat itu pasti akan sangat tahu buku ini, buku yang sangat lengkap dan bisa dikatakan buku babon dalam disiplin ilmu filsafat. Nah, Titus, Nolan, dan Smith ini kemudian memberikan definisi paling tidak ada 5. Pertama, definisi filsafat berdasarkan watak dan fungsi secara informal. Filsafat adalah sikap dan kepercayaan yang diterima secara tidak kritis. Selama ini kita terbiasa untuk menerima berbagai hal tidak kritis, dalam arti kita mungkin bersifat given, terberi saja dan taken for granted. Pokoknya menerima saja begitu saja. Padahal sangat mungkin hal-hal tersebut perlu kita kritisi. Misal, hal-hal yang sangat mendasar dalam hidup kita. Kenapa kita hidup, ya? Apa alasan kita hidup? Makanya kita akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ketika kita coba mencari dasar atau jawaban mengapa kita hidup, mengapa kita diciptakan dan sebagainya. Karena tentu akan muncul jawaban-jawaban yang memadai dari upaya kita mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Mungkin karena Tuhan memang membuat kita, menciptakan kita untuk menjadi khalifatullah fil ardi, itu jawaban agama. Kemudian bisa saja kita hidup karena kita punya tugas mulia sebagai manusia untuk kemudian melakukan harmonia stabilita atau berharmoni dengan alam semesta. Bagaimana kemudian kita bisa mengolah, ya, melakukan eksplorasi dalam hal yang positif terhadap alam, ya, kemudian mengambil hal yang baik dari alam sambil kemudian kita tetap menjaga keberlanjutan atau sustainability dari alam itu, ya, untuk anak keturunan kita besok. Hal ini selama ini mungkin tidak kita kritisi, ya. Kita cenderung ya hidup untuk hidup saja, yang penting bisa makan, bisa minum, padahal sekian banyak hal tersebut perlu kita pertanyakan. Apakah kita sudah memakan makanan yang halal, apakah kita kemudian sudah minum minuman yang halal dan sebagainya dalam kacamata agama misalnya, atau kemudian bagaimana cara kita mendapatkan makanan dan minuman itu dan sebagainya. Bagaimana kita bisa berbagi terhadap apa yang sudah kita miliki, apakah kita sudah cukup, dan ketika kita sudah cukup apakah kita perlu berbagi, mengapa kita berbagi dan sebagainya. Nah, itu perlu kita pertanyakan dan kritisi. Berarti sebetulnya filsafat itu bisa kita pahami bahwa ketika Anda berpikir Anda tidak sedang berfilsafat, sebetulnya mungkin jangan-jangan kita sedang berfilsafat. Ada istilah yang sangat bagus sekali yang dimunculkan, ya, dalam filsafat itu, even if you think you don't already have a philosophy, you actually do. Ketika Anda berpikir Anda tidak sedang berfilsafat, sebetulnya Anda sedang berfilsafat. Ketika kita membangun sebuah konsep tertentu terkait satu hal, kita tidak sepakat dengan konsep yang lain, orang lain sampaikan, saat itulah kita sedang membangun argumentasi filsafati kita sendiri. Nah, ini sebagai contoh bahwa ternyata filsafat itu adalah berusaha untuk mengkritisi sikap dan kepercayaan yang selama ini tidak kita kritisi, yang kita pegang teguh tanpa kita punya sikap kritis terhadap ia, seperti itu. Bisa dipahami ya bahwa ternyata kemudian kita perlu mempertanyakan banyak hal. Tapi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang mencoba untuk mencari
ya kebijaksanaan. Kita melihat dari berbagai sisi, dari sudut pandang yang banyak, point of view yang luas, agar kita bisa melihat objek tersebut dengan lebih jelas. Karena kita dengan sudut pandang yang tepat, dengan sudut pandang yang luas, objek akan kita bisa lihat dengan lebih jelas, dan kita akan bisa menyimpulkan dengan lebih bijaksana, seperti itu. Nah, itu yang pertama, cukup panjang penjelasannya. Anda bisa juga misalnya membaca satu novel yang luar biasa yang seharusnya itu menjadi salah satu magnum opus sebetulnya ya dari karya filsafat, karya Jostein Gaarder seperti itu, Dunia Sophie. Itu terbitan dari Mizan. Itu bagus sekali bagaimana menceritakan filsafat secara keseharian dari seorang anak yang namanya Sophia Munzman seperti itu. Nah, yang kedua, pengertian menurut Titus, Nolan dan Smith itu filsafat itu secara formal adalah sikap kritis atas kepercayaan yang dijunjung tinggi, ya. Kita harus kritis terhadap apa yang sudah kita sering percaya saat ini, ya. Harus kita kritisi, jangan sampai kepercayaan itu seperti agama itu hanya menjadi pelarian saja, tapi kita juga perlu mencari tahu dan juga memahami secara individual dan juga memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa agama itu harus membebaskan. Agama itu kemudian bisa menjadi fondasi bagi kita untuk lebih manusiawi. Agama itu jangan hanya kemudian menjadi stempel kebijakan. Agama itu kemudian jangan sampai kita beragama tanpa sikap kritis. Kita beragama hanya jadi followers atau ikut-ikutan saja. Tapi kita harus bertanya, kenapa kita sholat? Bukan berarti kemudian kita jadi tidak sholat, tapi sholat yang baik itu seperti apa? Makna dari sholat bisa kita lakukan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam bahasa agama, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa ternyata sholat itu sesungguhnya menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Dari konteks itu ternyata ada upaya implementatif dari sebuah kepercayaan yang kita junjung tinggi, sebuah hal yang sering kita lakukan itu perlu bermakna sosial. Kenapa? Karena sesuatu itu jangan hanya kemudian vertikal ke atas, tapi juga harus horizontal. Nah, kemudian filsafat juga menurut Titus, Nolan dan Smith adalah sebuah hal yang spekulatif, ya, hasil berbagai sains dan teknologi yang ditinjau dari pengalaman kemanusiaan. Bahwa penemuan-penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai hal kedokteran, ya, dengan inseminasi buatan, bayi tabung, misalnya ada genetic engineering, rekayasa genetik, kemudian ada penemuan dalam berbagai bidang ilmu lain, fisika dengan fisika kuantumnya, dengan teori relativitas, dengan nuklir yang ditemukan dan sebagainya. Itu di satu sisi adalah kemajuan luar biasa dari impact. Tapi di sisi lain perlu kita lihat aspek-aspek kemanusiaannya. Apakah kemudian penemuannya ketika digunakan untuk perang itu jadi bermakna baik hasil penemuan tersebut? Ada di situ dilema moral, ada aspek moral yang perlu diperhitungkan oleh kita bahwa ternyata kemudian hasil ilmu pengetahuan seperti nuklir kita harus bisa menunjukkan bahwa semuanya itu tidak value free, tidak bebas nilai, tetap terikat dengan nilai, digunakan untuk pendidikan itu lebih bagus, digunakan untuk kesehatan itu lebih baik. Bagaimana ketika itu digunakan untuk bom atom, untuk perang, ya, untuk genosida, untuk menyerang, ekspansi dan invasi seperti itu. Ini kan muncul pertanyaan-pertanyaan bahwa secara pengalaman kemanusiaan, secara aspek kemanusiaan berarti ilmu tidak boleh tidak terikat nilai. Ilmu itu harus terikat nilai. Karena dalam praktek penerapannya, dalam ranah implementatifnya, ilmu akan berhubungan dengan banyak nilai. Nilai kemanusiaan, nilai agama, nilai psikologi, nilai budaya, ya, nilai moralitas dan sebagainya. Kemudian filsafat juga menurut Titus, Nolan dan Smith adalah logosentris. Artinya apa? Analisis kata dan konsep. Selama ini kita sering menggunakan dan terjebak dalam penggunaan konsep dan istilah yang salah misalnya. Nah, filsafat itu membenarkan dan mencoba untuk meluruskan kesalahan-kesalahan konsep dan juga terhadap analisis kata yang tidak tepat. Kemudian filsafat secara aktual menurut Titus, Nolan dan Smith yang kelima, problem yang berkembang di masyarakat dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Banyak sekali problem-problem kemanusiaan, problem budaya, problem politik, problem ekonomi yang itu sangat mungkin dengan pendekatannya yang interkonektivitas, filsafat bisa mencari jawaban dan solusi yang lebih komprehensif. Contoh misalnya ada satu problem dalam satu hal, psikologi melihatnya harus diselesaikan dari kacamata psikologi, padahal ternyata tidak hanya itu, problem itu muncul karena ada sebab ekonomi. Ternyata tidak hanya harus diselesaikan dari aspek ekonomi, karena kalau hanya diselesaikan dari aspek ekonomi, selain itu adalah muncul karena problem psikologi juga, sangat mungkin karena ada problem hukum di situ.
ternyata agama juga merasa itu ada problem agama di sana dan hanya bisa diselesaikan oleh agama. Ternyata tidak bisa juga seperti itu kan, ada problem psikologi tadi, ada problem sosial, ada problem ekonomi, ada problem agama, ada problem hukum. Nah, filsafat menjadi interkoneksitas di sana, menghubungkan bahwa apa yang dilakukan psikologi itu akan lebih lengkap ketika bisa bekerja sama dengan hukum, dengan agama, dengan sosial, dengan ekonomi, solusinya akan lebih komprehensif. Jadi, secara aktual filsafat akan menjadi kacamata baca, cara baca untuk menyelesaikan problem-problem aktual secara lebih komprehensif. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa cabang utama filsafat banyak, ada metafisika, epistemologi, aksiologi, logika, etika, estetika, filsafat manusia yang nanti akan memunculkan psikologi ya. Cabang khusus ada filsafat ketuhanan, ada filsafat sejarah, ada filsafat ilmu, ada filsafat politik dan ideologi, ada filsafat sosial, ada filsafat hukum, filsafat bahasa, filsafat komunikasi ya. Banyak sekali. Dan filsafat itu memiliki objek material, yaitu sesuatu yang menjadikan sasaran pemikiran. Apa objek material filsafat? Adalah segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada, kenyataan yang ada di dunia ini. Objek formal filsafat atau pendekatannya adalah cara pandang yang dilakukan peneliti terhadap objek material serta prinsip yang digunakan. Harus terarah dan unsur-unsurnya harus jelas. Nah, kita bisa juga memahami bahwa filsafat punya ciri-ciri. Yang pertama sangat umum, ya, kemudian ciri-ciri persoalan filsafat itu sangat umum, kemudian spekulatif, berkaitan dengan value atau nilai, kritis, sinoptik, dan juga indikatif. Kemudian ciri-ciri berpikir filsafat, kita secara ilmu pengetahuan dan teknologi pun sangat butuh ciri-ciri berpikir filsafat ini, atau bahkan banyak ilmu yang menjadikan ciri-ciri berpikir filsafat ini sebagai satu hal yang penting sekali untuk dimiliki. Apa? Radikal atau mencapai akar permasalahan. Yang kedua, kritis, melihat sesuatu secara lebih kritis. Yang ketiga, rasional, reflektif ya. Kemudian konseptual, koheren, konsisten, sistematis, metodis ya, komprehensif atau menyeluruh ya, holistik, utuh, dan juga bebas dan bertanggung jawab. Saya rasa sebagai sebuah pengantar itu perlu untuk dipahami oleh teman-teman bahwa ternyata manfaat filsafat bagi manusia itu dan bagi mahasiswa khususnya sangat luar biasa. Membiasakan diri kita untuk bersikap kritis, membiasakan diri kita untuk bersikap dan berpikir logis, rasional lewat opini dan argumentasi. Kemudian mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan atau pluralitas. Kemudian yang keempat, mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan lanjutkan dalam video-video berikutnya. Sekali lagi, filsafat sangat bermanfaat bagi kita semua untuk menjadikan kita lebih bijaksana dan bisa melihat dalam sudut pandang yang lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.